Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya sudah berada di depan Laboratorium Bahasa Universitas Islam Negeri Fakih Soekarno Bengkulu. Nah, teman-teman, pemilu serentak pada tahun 2024 tinggal menghitung bulan. Tinggal 4 bulan lagi kurang lebih, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, bagaimana tanggapan para mahasiswa ataupun para aktivis dari Ormawa di kampus Univas Bengkulu tentang pemilu atau tentang pemilihan presiden dan wakil presiden serta jajarannya pada tahun 2024. Yuk ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas? Kak, boleh minta waktunya untuk mewawancari sebentar perihal pemilu tahun 2024? Boleh. Boleh sedikit ke sini, Kak? Oke. Baik, kalau boleh tahu Kakak namanya siapa? Nama saya As'ad Samsul Arifin, Mas. Oke. Dari program studi apa, Kak? Dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam saat ini semester 5. Semester 5. Iya. Oke. Nah, Kakak dari Ormawa apa nih, Kak? Kalau saya sendiri, saya tergabung dalam KPI TV dan saya juga baru beberapa hari kemarin ya, bisa dikatakan baru 1 minggu lah, itu tergabung juga dalam Ikatan Duta Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah 2023. Oke. Dari organisasi itu Kakak sebagai apa? Kalau di KPI TV saya sendiri itu sebagai ketuanya, Kak, gitu. Dan di Ikatan Duta itu kan baru terpilih, Kak, ya. Untuk masalah SK kepengurusan itu belum ditetapkan, masih dalam proses gitu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, Kakak kan pengurus nih, bagaimana sih tanggapan Kakak terhadap pemilu tahun 2024 ini? Kalau tanggapan kita kan pemilu serentak ini kan jatuh pada tanggal 14 Februari Ya. tahun 2024 ya. Nah, tanggapannya ya kita sebagai mahasiswa itu bagaimana kita bisa mensukseskan pemilu itu agar tidak banyaknya konflik dan pemilu itu berjalan dengan damai gitu, Kak. Oke, baik, Kak. Nah, ini selanjutnya, menurut Kakak, bagaimana tanggapan Kakak sendiri terhadap paslon atau calon presiden dan wakil presiden yang menyogok ini, Kak? Bagaimana? Kalau masalah itu ya sangat tidak diperbolehkan, nggak ya? Ya mungkin ya saya nggak tahu, mungkin pasti ada undang-undangan nggak ya? Undang-undangnya pasal berapa itulah pasti ada. Masalah suara itu dibayar itu menurut saya ya ketika kita menjadi mahasiswa dan umumnya untuk masyarakat Indonesia itu jangan sampai suara kita dibeli oleh calon ataupun oknum-oknum yang ada di dalamnya. Karena apa? Suara kita itu nanti dimanfaatkan gitu, Kak. Nah, nanti misalnya tidak suka dengan paslon ini, tidak suka dengan sebelah, itu nanti dimanfaatkan suara kita. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan suara kita sendiri? Ya kita harus nyoblos itu, Kak, sebenarnya tuh. Karena apa? Suara kita itu dibutuhkan. Nah, kita bisa memilih juga visi misi dari calon-calon tersebut sesuai tujuan kita lah, sesuai yang kita butuhkan dan bisa memajukan negara Indonesia ini, Kak. Gitu. Oke, baik. Nah, ini untuk masyarakat umum yang sudah memiliki hak suara namun dia tidak memilih atau yang bisa sering kita sebut dengan golput. Ini tanggapan Kakak bagaimana? Tanggapannya ya mungkin sama saja ya, Kak, yang tadi ya, Kak, ya. Nah, karena golput itu ya suara kita harus kita suarakan, jangan sampai kita tidak memilih salah satu paslon. Karena apa? Ya itu tadi takutnya suara-suara kita itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Itu tadi. Ya kita harus memilih, pokoknya jangan sampai tidak memilih. Karena ada teman-teman sekarang itu karena ada suap-suap tadi, mereka itu kadang memilih yang mana sih yang besar, mana yang lebih besar itu dicoblos. Ketika tidak ada yang misalnya yang mengasih uang lah bahasanya, itu mereka nggak mau nyoblos, bahkan dicoblos dua-duanya. Misalnya bayarannya imbang, misalnya yang satu bayar 50, satu bayar 50, dicoblos semua. Oke. Dia pikir itu biar imbang, biar mereka nyoblos semua, tapi itu golput sebenarnya. Nah, tapi itu kita ya sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia umumnya itu ya kita harus menyuarakan suara kita. Jangan sampai tidak memilih ataupun nyoblos dua-duanya. Bener sekali, jangan sampai, Kak, itu. Nah, ini bagaimana nih saran dari kakaknya untuk para paslon yang udah mau mencalon ini agar mendapatkan simpati dari para masyarakat, itu bagaimana? Kalau yang itu ya, Kak, ya kita bisa lihat bersama-sama, bahkan calon-calon yang sebelum-sebelumnya itu kenapa mereka itu tidak mendapatkan simpati? Ya mereka itu ketika kampanye itu banyak mengucapkan janji-janji.
Nah, untuk yang paslon-paslon yang sekarang khususnya ya misalnya banyak yang nonton nanti ya Kak ya. Amin. Ya bagaimana calon-calon tersebut bisa kampanye itu ya sebutuhnya aja lah. Pokoknya misalnya mereka menyampaikan janji ya gimana janji itu bisa ditepati nantinya Bisa ketika direalisasikan. bisa terrealisasikan kemudian hari gitu. Jadi nggak hanya janji karena masyarakat ketika mendengarkan ataupun pengalaman-pengalaman sebelumnya mereka itu sekarang mikirnya kalau nggak dibayar nggak mau nyoblos aku. Karena kita nggak dibayar nyoblos kita nggak dapat apa-apa. Mikirnya gitu ya, jadi mereka milih dibayar bahasanya gitu. Ya aku mending terima 100 lah gitu, aku nyoblos ya terserah nanti mereka mau ngapain. Itu jangan sampai. Jadi itu tadi kampanye ya sesuai lah kebutuhan, sesuai janji-janji yang bisa dijalankan nantinya. Mungkin itu Kak ya. Oke, baik, berarti sesuai visi misi dan program kerja untuk kedepannya yang bisa membangun juga masyarakat dengan pemikiran-pemikiran yang positif tanpa adanya tekanan mengenai uang atau serangan fajar itu. Benar. Baik, nah terakhir nih Kak, untuk pemilunya atau pemilihan pada tahun 2024 nanti. Nah, bagaimana menurut Kakak apa yang harus kita lakukan agar pemilih itu bisa berjalan dengan baik dan lancar? Oke, saat ini kita bisa lihat bersama-sama Kak ya, media sosial itu adalah tempat kampanye paling apa ya, nggak bisa terbendung lagi lah Kak ya bahasanya. Mereka mau menyampaikan berita hoax, apapun itu nggak terbendung itu. Nah kita sebagai mahasiswa dan gitu rekan-rekan masyarakat seluruh Indonesia itu bagaimana kita bisa berpikir cerdas akan itu, akan kemajuan zaman. Supaya apa? Supaya pemilu serentak 2024 ini bisa berjalan dengan damai, bisa berjalan dengan tidak ada konflik. Karena apa? Ketika kita menerima berita-berita itu kita terima dengan mentah. Misalnya ada berita satu paslon ini misalnya dijelekkan, langsung kita bagikan. Itu belum tahu kita kan, betul kan Pak Kak ya. Jadi kita agar mensukseskan pemilu 2024 ini ya kita harus melek digital Kak bahasanya Kak. Di sisi lain sisi itu ya kita harus ketika ada tim ses dari paslon 1 misalnya 2 dan 3 itu mengkampanyekan secara langsung ya kita harus teliti itu arahnya mau kemana, itu mau arah kemana, kita harus pokoknya cerdas lah, cepat berpikir cerdas gitu. Baik, terima kasih Kak atas waktunya untuk saran, tanggapan dan lain sebagainya untuk pemilu tahun 2024 ini. Oke, baik, terima kasih Kak Arifin. Nah teman-teman, itulah tadi hasil wawancara kita mengenai pemilu atas tanggapan mahasiswa atau aktivis di organisasi kampus Univas Bengkulu tentang pemilu tahun 2024. Nah jangan sampai kita tidak memilih karena hak suara kita itu nantinya akan berpengaruh. 5 menit untuk 5 tahun ke depan sangat berpengaruh agar suara-suara kita nantinya didengar juga oleh para presiden yang terpilih nantinya. Terima kasih, saya Rahmat Taufik Hidayat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.